Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Kita ketemu lagi di acara bekal hari ini. Yang pasti narasumber kita yaitu Romo Nicholas. Nah, sebelum acara kita mulai, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit secara singkat siapa sih narasumber kita hari ini. Nah, hari ini narasumber kita adalah Romo Nicholas Kristianto SJ. Nah, Romo adalah seorang dosen teologi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Jadi Romo tinggalnya di Yogyakarta. Romo kelahiran tahun 1986. Pendidikan terakhir Romo adalah Institut Pontifical Biblicum Roma Italia di tahun 2015 sampai 2018. Nah, itu sedikit secara singkat tentang biodata dari narasumber kita malam hari ini. Nah, malam hari ini kita mau belajar sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu kita mau mengenal seorang nabi, yaitu Nabi Yunus. Nah, dari sini kita akan dibimbing oleh Romo Nicholas sebagai narasumber kita. Nah, jika nanti Bapak Ibu punya pertanyaan, silahkan bisa tulis di chat atau nanti bisa juga raise hand. Nah, sebelum acara kita mulai hari ini, mungkin kita iringi dengan doa untuk kegiatan bekal kita malam hari ini. Mungkin Bu Vero bisa membantu, Bu Vero. Saya? Ya. Baik. Balas dendam nih, Cik Lydia. Terima kasih. Mari Bapak Ibu teman-teman semua kita awali malam ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Semoga pada malam hari ini kami dapat mengikuti bekal malam hari ini yang akan dipimpin oleh yang akan disampaikan oleh Romo Nicholas Kristianto. Ya Bapak, terima kasih pula Engkau telah menghadirkan kami semua dan kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua sehingga malam hari ini Zoom ini akan berjalan dengan lancar dan semoga peralatan kami, gadget dan semua yang belum masuk juga nanti akan segera bisa bergabung. Berkatilah kami semua ya Bapak, semoga malam hari ini kami dapat pencerahan yang akan disampaikan oleh Romo Nicholas. Terima kasih Bapak, demi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih sama-sama. Silahkan Romo, tongkat estafetnya saya serahkan ke Romo. Ya, terima kasih Bu Lydia. Ini mungkin nanti sampai jam berapa ya Bu biasanya? Jam 9. Oke, baik. Sudah selesai. Ya, baik. Maksimal jam 9. Maksimal jam 9. Ya, jadi mungkin saya bicara pertanyaan-pertanyaan juga Romo. Iya, betul. Nanti mungkin 1-1,5 jam saya akan bicara, lalu nanti sisanya sampai jam 9. Kita akan berdiskusi, tanya jawab. Sejauh bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau nggak bisa, berarti ya PR buat saya. Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Saya senang sekali ini dengan Paroki Kelapa Gading ya Bu Lydia ya. Ya, kebetulan saya dulu tahun 2007 sampai 2011 saya di Kampung Ambon. Jadi hampir sering banget main ke Kelapa Gading juga. Ke paroki juga. Misa biasanya, misa mingguan. Waktu itu frater. Saya tinggal di Kampung Ambon di sana. Lalu sekarang saya sudah di Jogja dan ngajar sehari-hari kitab suci memang. Ini bidang saya. Dosen kitab suci. Oke, baik Ibu Bapak, sekarang kita akan masuk membicarakan kitab Yunus. Saya akan mohon izin, saya akan share screen. Semoga bisa sebentar. Oke, Ibu Bapak, saya akan masuk ke dalam kitab Yunus, berhentilah melarikan diri. Ini ada 72 slide. Nah, ini saya bingung ini. 1 jam, 1,5 jam, apakah cukup 70 slide? Semoga cukup, saya akan bagi waktu. Dan kita akan masuk sedikit demi sedikit, lalu kita akan membahas semua bab, karena hanya 4 bab. Lalu kita akan melihat setiap babnya secara umum, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kitab Yunus.
Yang pertama, kita akan belajar tentang background atau mengenal kata Yunus. Ibu Bapak pasti sudah tahu kata Yunus ini aslinya sebetulnya dari kata ini, Yonah, gitu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu dibaca dari kanan ke kiri, gitu ya, seperti Arab. Itu ada huruf pertama Yod, gitu ya. Jadi Yonah, nanti ada Nun dan He. Kata Yunus dalam Ibrani, Yonah ini artinya merpati. Jadi Yunus itu sebetulnya arti katanya sederhana. Yunus adalah merpati. Sudah sesederhana itu. Itu bahasa Ibraninya. Jadi kalau kita bertanya-tanya apa arti kata Yunus, artinya adalah merpati. Nah, kita akan melihat burung merpati dalam kitab suci ini ya. Kebetulan gambarnya bebek, tapi nggak apa-apa. Kita abaikan gambarnya, tapi kita akan fokus ke dalam apa sebetulnya burung merpati di dalam kitab suci. Sebelum kita masuk ke dalam kitab Yonah atau kitab Yunus ini. Ternyata menarik, di dalam kitab suci disebut beberapa kali burung merpati. Merpati adalah salah satu dari dua jenis burung pertama yang secara spesifik disebutkan dalam Alkitab. Karena Nuh 3 kali melepaskan seekor merpati setelah air bah untuk menentukan surutnya air. Nanti kita bisa melihat di dalam Kejadian 8, bab 8, ayat 8-12. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati, Yonah, mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situ diketahuilah Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Jadi menjelang waktu senja dilepas gitu ya. Sebelum itu sudah dilepas, Yunus sudah mati tertentu, burung merpati itu kembali waktu senja ternyata airnya itu sudah berkurang dari atas bumi. Ketahuan karena membawa sehelai daun zaitun. Itu yang bawah itu hanya ya teks aslinya gitu ya dalam bahasa Ibrani. Lalu kita bisa melihat di sini, ini gambaran yang sering muncul. Merpati membawa daun zaitun. Daun zaitun ini menjadi sumber informasi. Ini yang menarik. Tanda kedamaian dari murka Allah yang telah reda. Yaitu setelah berakhirnya bencana air bah yang hebat itu. Ini menarik. Berbicara tentang air bah. Nanti Nabi Yunus juga akan berbicara tentang air. Dia akan naik kapal, naik perahu, dan akhirnya dia akan masuk. Ada gelombang besar di air itu. Paling tidak kita pernah ingat, oh iya kalau kita baca kitab Yunus, oh dulu pernah ada itu. Cerita tentang air gitu ya. Air bah, oh Nuh. Oh ternyata di sana ada Yunus juga. Dalam arti tertentu itu ya, burung merpati. Dan pada kelanjutannya hingga sekarang logo burung merpati yang membawa daun zaitun ini menjadi lambang kedamaian. Karena membawa kedamaian bahwa Allah itu sudah tidak murka lagi. Allah itu sudah tidak marah lagi kepada manusia. Jadi kadang-kadang dua-duanya ini, burung merpati dan daun zaitun. Tapi kadang-kadang orang hanya melambangkan dengan daun zaitun saja. Tapi kurang lebih mengingatkan kita, itu cerita tentang Nuh, tentang kedamaian. Nah, nanti kita bisa menghubungkan juga. Apakah nanti Yunus dalam kitab Yunus akan membawa kedamaian? Nah, ini pertanyaannya. Nanti kita akan bisa melihatnya. Gambaran merpati kita lihat dari beberapa kitab dalam kitab suci baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kita bisa melihat ciri-cirinya gambaran merpati. Lemah lembut, baik hati. Itu dalam Mazmur, Kidung Agung, Yesaya, Hosea, Matius. Korban dalam Perjanjian Lama bahwa merpati itu juga dikorbankan sebagai binatang kurban yang diberikan kepada Allah. Imamat lalu dalam Lukas juga muncul. Tapi juga merpati adalah gambaran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Itu yang dipakai oleh Yohanes. Kalau dikaitkan dengan cerita Nuh, kita bisa melihat maksudnya apa? Roh Kudus itu juga berarti membawa kedamaian sebetulnya. Kalau kita ingin mengaitkan, ini nanti pendekatannya menjadi pendekatan intertekstualitas dalam studi kitab suci. Maksudnya apa? Mengaitkan satu ayat di kitab yang satu dikaitkan dengan ayat di kitab yang lain. Itu intertekstualitas.
Tapi ada juga namanya nanti intratekstualitas. Itu metode juga dalam belajar kitab suci. Mengaitkan satu kata, satu ayat dengan kata atau ayat lain di dalam kitab yang sama. Itu intratekstualitas. Nanti ada lagi kita bisa mengenal ekstra biblis atau ekstra tekstualitas. Maksudnya apa? Mengaitkan ayat atau perikop atau kisah atau kata dalam Alkitab dikaitkan dengan literatur di luar Alkitab atau di penemuan-penemuan di luar Alkitab, misalkan arkeologi, sejarah, dan sebagainya. Dan itu pendekatan membaca kitab suci dengan cara ekstra tekstualitas atau ekstra biblis. Ini salah satu cara metode aja, hanya pengantar saja. Tapi yang menarik juga, merpati itu juga merupakan gambaran kedukaan, ratapan manusia yang berduka. Nanti kita bisa melihat ini semua, Ibu Bapak. Apakah Yunus itu punya kelemah lembutan, baik hati? Apakah juga dia mau berkorban? Apakah juga dia mau menjadi membawa kedukaan umatnya dan sebagainya? Nanti kita bisa melihat. Apakah ada juga di dalam kitab Yunus? Jadi suara merpati itu seringkali dikaitkan, kalau ini dalam kitab suci tentunya, ratapan manusia yang berduka. Dalam kitab Yesaya atau dalam kitab Nahum. Jadi kita bisa melihat ini, beberapa gambaran merpati. Lemah lembut, baik hati, menjadi korban dalam perjanjian lama, gambaran Roh Kudus dalam perjanjian baru, dan juga kedukaan. Nah, nama Ibrani Yonah, gitu ya, ini Yunus, diperkirakan berasal dari kata anah. Nah, lihat, persis sekali artinya, berkabung, meratap. Nah, ini seperti permainan kata, Yonah, anah, Yonah, anah. Jadi berkabung, meratap, dan juga merpati, gitu ya. Begitu dekat kaitannya. Dan tampaknya merupakan tiruan suara merpati yang pilu. Itu gambaran mereka, gitu ya. Anah, gitu. Kalau kita mendengarkan suara merpati, saya jarang gitu ya. Tidak tahu persis bagaimana suaranya. Tapi yang jelas, dalam kitab suci, khususnya perjanjian lama, suaranya itu bagi orang-orang pada zaman itu seperti suara orang yang pilu, gitu ya, yang menderita, yang berkabung, yang meratap. Nanti muncul dalam Yesaya, Yeskiel, dan Nahum. Yesaya, Yeskiel, dan Nahum. Jadi lihat, Yonah, anah, berkabung, meratap. Nanti kita lihat, apakah dalam kitab Yunus ada gitu ya, kurang lebih tema-tema yang sama tentang ratapan, tentang berkabung. Nanti kita lihat. Dan itu muncul sebetulnya dari namanya Yonah, anah. Gitu ya. Nah, setelah kita melihat arti kata Yonah atau Yunus, sekarang kita mulai masuk dalam latar belakang Yunus. Siapa Yunus ini, gitu ya? Apakah juga diceritakan di kitab-kitab yang lain? Ini kita mulai masuk latar belakang kitab Yunus. Yang pertama tadi kita melihat namanya, arti nama Yunus atau Yonah. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang kitab Yunus. Kita akan lihat ada apa saja gitu ya, cerita apa saja di balik Yunus ini. Yunus yang namanya berarti merpati, nah ini menarik. Diperkenalkan sebagai putra Amitai. Sebentar, saya ambil kitab suci saya. Amitai. Itu jelas sekali di bab 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Nah, kata-kata ini nanti datanglah firman Tuhan, itu jelas sekali. Ini sebuah kata-kata yang menunjukkan bahwa kitab ini adalah kitab nabi-nabi. Mengapa? Karena seringkali kitab nabi-nabi itu muncul dengan kata-kata ini. Datanglah firman Tuhan kepada, Tuhan bersabda kepada, Tuhan memberikan firman-Nya kepada, kata-kata Tuhan disampaikan kepada. Itu semua ciri khas kitab nabi-nabi, kurang lebih seperti itu. Nah ini persis, ini kitab nabi-nabi sebetulnya.
datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Ternyata Amitai, Yunus sebagai putra Amitai itu juga ditemukan dalam kitab 2 Raja-Raja. Bab 14 ayat 25. Nah, di sana nanti kita bisa melihat dianggap sebagai nabi bagi kerajaan utara Israel. Ini kok tahu semasa pemerintahan Yerobeam II. Nah, ini nanti dicek Ibu Bapak. Pada masa itu, dalam 2 Raja-Raja bab 14 ini sebetulnya masa raja siapa? Nah, ketahuan. Kok bisa tahu tahunnya 793, 753 sebelum Masehi? Nah, itu nanti dikaitkan namanya ekstra biblis gitu ya. Pendekatan ekstra biblis itu berarti mengaitkan ayat kitab suci dengan sejarah. Secara umum, ilmu sejarah pemerintahan Israel pada zaman itu, lalu juga dikaitkan dengan arkeologi. Berarti apa? Kitab suci dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain, ilmu sejarah, ilmu arkeologi. Akhirnya kita bisa melihat bahwa kurang lebih, Nabi Yunus itu hidup pada abad 8 sebelum Masehi. Dalam kitab 2 Raja-Raja, kita bisa menemukan bahwa dalam kitab Yunus tidak menemukan, kita hanya tahu dia anaknya Amitai. Tapi tidak dijelaskan berasal dari mana. Kita bisa tahu dalam kitab 2 Raja-Raja bahwa dia berasal dari Gad-Hefer. 3-5 km utara Nazaret di Galilea. Jadi itu daerah Nazaret, itu di daerah utara. Kalau Ibu Bapak pernah ke Israel, itu berarti daerah utara, Danau Galilea. Dekat situ ada Nazaret, nah itu agak ke utara lagi. Sekitar 3-5 km. Yunus dari sana, dari utara. Jadi Yunus itu dari utara. Nah, kita bisa melihat itu. Ini adalah peta pembagian ketika Raja Yerobeam II. Jadi kita bisa membuat petanya, peta-petanya itu dipetakan. Kurang lebih ini. Jadi kita bisa tahu bahwa Yunus itu berasal dari itu, daerah utara. Gad-Hefer, Galilea, daerah Galilea, di kerajaan utara. Nah, yang menarik adalah ini Ibu Bapak. Yohanes bab 7 ayat 52. Dia pernah mengatakan gini, orang Farisi itu mengatakan kepada Yesus, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Saya akan mengatakan apa? Orang Farisinya salah. Padahal orang Farisi adalah ahli kitab suci gitu ya. Ternyata dia tidak tahu bahwa ternyata ada nabi yang berasal dari Galilea. Daerah Galilea, daerah Israel Utara. Siapa? Yunus. Nanti juga kita bisa menemukan dalam Perjanjian Baru juga kisah tentang Yesus, kebangkitan Yesus itu dikaitkan dengan peristiwa Yunus. Yesus bangkit setelah 3 hari, gitu ya. Yunus keluar dari perut ikan setelah 3 hari. Ini apa maknanya, apa kaitannya nanti kita lihat. Saya nggak akan menjawab langsung mungkin, tapi nanti Ibu Bapak bisa menjawabnya apa ya kira-kira kaitannya. Kalau dikaitkan, Yesus mati. Yunus nggak mati. Lalu mengapa Perjanjian Baru mengaitkan kebangkitan Yesus dengan Yunus? Yunus padahal nggak mati. Mungkin sama-sama 3 hari. Yang satu 3 hari di perut ikan, yang satu 3 hari turun ke tempat penantian, lalu ia bangkit. Itu yang bisa kita temukan. Nah, tapi ini yang menarik juga. Dikaitkan juga dengan Perjanjian Baru. Itu background, latar belakang kurang lebih secara umum tentang Nabi Yunus. Jadi dia itu siapa? Dia anak Amitai, berasal dari Gad-Hefer di daerah Galilea gitu ya. Kurang lebih abad 8 dia hidup. Itu kurang lebih kita sudah tahu. Tadi apa arti namanya? Lalu latar belakangnya. Latar belakang ini tadi kita berbicara tentang siapa ayahnya Amitai. Dia berasal dari mana? Daerah utara dekat Galilea. Gad-Hefer gitu ya. Kalau kita nggak hafal ya sudah Galilea gitu saja. Itu kan daerah Galilea di utara. Lalu yang ketiga, pada abad keberapa kira-kira? Yerobeam II, nggak usah dihafalkan. Oh, paling tidak abad 8 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita melihat yang ketiga.
letak kitab Yunus dalam konteks para nabi. Nah, sebetulnya Yunus itu berada di masa-masa siapa? Gitu. Karena kalau kita bisa tahu masa siapa, nabi siapa, kita paling tidak tahu konteksnya, konteks sosial politik pada waktu itu. Itu nanti akan mempengaruhi pemahaman kita terhadap kitab ini. Karena kitab ini tidak memberikan sebuah konteks latar belakang yang jelas. Jadi kita meletakkan kitab Yunus dalam konteks para nabi ini untuk melihat latar belakang juga. Melihat bagaimana situasi sosial politik ketika Yunus hidup pada waktu itu. Jadi ini pentingnya meletakkan Yunus dalam konteks para nabi. Nah, bagaimana caranya? Kita melihat data dulu. Secara tekstual, dari 2 Raja-Raja bab 14 ayat 25, jelas di sana kita menemukan bahwa Yunus adalah seorang nabi kepada kerajaan utara semasa pemerintahan Yerobeam yang kedua. Tahunnya dari mana, Rom? Itu tahunnya nggak ada dalam kitab suci. Ya tadi saya sudah jelaskan. Kita bisa mengetahui tahunnya karena kita punya data di luar kitab suci, di luar Alkitab. Tentang sejarah Israel, kita punya data di sana. Kita punya juga arkeologi di sana yang bisa menentukan kapan sebetulnya raja-raja ini hidup. Singkatnya seperti itu. Dari mana tahun itu bisa ditemukan? Lalu kita cek nabi-nabi yang berkarya sekitar masa Yerobeam II ini. Dikatakan dalam 2 Raja-Raja, kita bisa lihat nanti ibu bapak bisa membaca, pelayanan nubuat Yunus terjadi dikatakan tidak lama sesudah masa pelayanan Elisa, Nabi Elisa. Elisa ini laki-laki ya ibu bapak, seringkali dipahami ini perempuan Elisa. Ini nabi, bukan nabiah. Elisa. Elia, Elisa. Jadi ini tidak lama sesudah Elisa. Tetapi yang menarik adalah bertumpang tindih dengan masa pelayanan Amos. Nanti lihat saja dalam kitab ini 2 Raja-Raja dan juga Amos. Lalu diikuti oleh pelayanan Hosea. Jadi kita bisa melihat kurang lebih letaknya di mana. Yunus itu setelah Elisa, pada saat Amos, tapi sebelum Hosea. Jadi dia itu sejaman dengan Amos. Dan Amos ini termasuk salah satu nabi tertua sebetulnya. Sebagai kitab ya, kitab nabi-nabi ini Amos salah satu kitab nabi tertua atau nabi yang tertua sebetulnya, abad 8. Jadi kita bisa mengatakan juga, lah Elisa juga nabi, Romo, Elia juga nabi, Musa juga nabi sebelum Amos. Iya, tapi sebagai sebuah literatur kenabian, maksudnya satu kitab nabi-nabi, yang tertua adalah Amos. Kalau nanti kisah Elia, Elisa itu dalam 2 Raja-Raja gitu ya, dalam kitab sejarah sebetulnya sudah disampaikan. Bahkan Musa itu dalam kitab Taurat gitu ya. Tapi sebagai sebuah kitab kenabian, Amos itu yang tertua. Jadi paling tidak kita bisa tahu, oh Yunus kira-kira pada masa yang sama dengan Amos. Nah, jadi dari sana, bagaimana cara meletakkan Yunus dalam konteks sejarah? Kita bisa melihat pertama-tama begini. Dikatakan di sana, Yunus bab 1 ayat 1, kita punya satu data. Dikatakan di sana, Yunus bin Amitai. Ternyata, Yunus bin Amitai bisa kita temukan dalam 2 Raja-Raja. Ini namanya intertekstualitas. Oh itu lihat 2 Raja-Raja 14, 23, 25. Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, firman Allah telah diucapkan dengan perantaraan Nabi Yunus bin Amitai. Lihat. Ternyata Yunus bin Amitai bisa kita temukan juga kata-kata itu di 2 Raja-Raja. Kita lanjut lagi. Ternyata dalam 2 Raja-Raja bab 13, zaman Raja Yoas, Raja Israel, ini merupakan zaman akhir perwartaan Elisa. Kalau Yerobeam adalah anaknya Yoas, oh berarti Yunus itu setelah Nabi Elisa. Ini caranya, cara menginterpretasikan ibu bapak. Lalu bagaimana cara berikutnya? Kita lihat, Amos ini merupakan
hidup di zaman Yerobeam, anak Yoas Raja Israel. Pas gitu. Kita kaitkan lagi dengan Amos bab 1 ayat 1. Ini lagi-lagi namanya intertekstualitas. Oh, ternyata Amos itu hidup di zaman Yerobeam anak Yoas. Ternyata dua raja-raja juga mengatakan yang sama. Yunus itu hidup atau berkarya zaman anak Yoas, Yerobeam itu. Pas. Berarti apa? Sama-sama atau sejaman dengan Amos. Nah, di dalam kitab Hosea, kita bisa melihat juga Hosea ini zaman Yerobeam, anak Yoas Raja Israel. Tetapi, kalau kita melihat, kurang lebih kita bisa melihat zaman Yerobeam, anak Yoas Raja Israel. Oh, kalau begitu, Amos, Hosea, Yunus sama, Romo. Ternyata tidak. Kalau kita ingin meneliti lebih teliti, Hosea itu muncul setelah Amos. Mungkin Yerobeam itu masih hidup. Tapi Hosea ini hidup setelah Amos. Dan kita bisa melihat bahwa Amos dan Yunus itu kurang lebih hidup di zaman yang sama. Hosea itu setelah itu. Oh, oke lah. Rajanya masih sama. Tapi sekarang nabinya sudah berganti. Nah, Romo tahu dari mana ya? Ada data-data selain dari Alkitab, Ibu Bapak. Jadi kita bisa menentukan, meletakkan Yunus lalu kapan dia hidup dengan cara seperti ini. Ya, ini cara bagaimana kita bisa mengetahui atau belajar tentang kitab suci tentunya. Meletakkan Yunus tepatnya di mana ya? Tapi mengapa ini penting? Nanti kita bisa melihat nanti background historisnya Yunus. Karena kita tidak bisa menemukan dalam kitab Yunus itu sendiri. Itu susahnya. Kalau misalkan kitab nabi-nabi itu bercerita tentang zamannya, misalkan Amos gitu ya, dengan persoalan sosialnya pada waktu itu gitu ya, yang miskin ditindas oleh yang kaya dan seterusnya, kita jelas melihat ada dalam kitabnya. Tetapi kalau Yunus nggak ada, Romo. Nah, itu susahnya. Jadi kita harus belajar mengaitkan ini, kaitkan dengan masa siapa, kitab yang mana, abad berapa, situasinya kayak apa pada masa itu. Nah, ini pentingnya meletakkan Yunus dalam konteks sejarah untuk tahu latar belakang. Dari situ kita bisa melihat background historis Amos. Loh, Romo, ini apa kaitannya dengan Yunus? Untuk melihat background historis kitab Yunus. Itu caranya. Secara tidak langsung. Kalau kita bisa tahu background historis Amos, dengan begitu kita bisa tahu background historis Yunus. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini latar belakang historis Amos itu seperti apa. Kita sudah tahu abad 8, kurang lebih sama dengan Yunus. Lalu pemerintahan Raja Usia pada waktu itu, ini sebelum Yerobeam tentunya. Nah, kalau Amos di dua raja, Usia dan Yerobeam II. Kalau Yunus pada zaman Usia, dia belum ada. Dia pada zaman Raja Yerobeam II. Jadi kemungkinan gitu ya, kemungkinan ini. Ini pemerintahan Raja Usia itu di daerah selatan. Kalau Yerobeam itu daerah utara. Itu tumpang tindih gitu ya, 792, 740. Kalau Amos dan Yunus 786, 746. Oh, maksudnya begini. Yunus dan Amos itu kurang lebih hidup ada dua raja. Yang selatan Raja Usia, yang utara Raja Yerobeam. Gitu. Jadi bukan salah satu, maaf saya salah. Jadi dua-duanya ini dua raja di dua negara Israel yang berbeda. Yang satu utara, yang satu selatan. Kita bisa tahu itu. Nah, pemerintahannya seperti apa? Karena ini kerajaan utara, itu mengalami situasi yang baru. Yerobeam II, usaha dagang dengan luar negeri itu berkembang dengan pesat. Pegawai tinggi, tokoh militer, dan pedagang menjadi kaya sekali. Kemewahan semakin bertambah di kota Samaria. Kota Samaria ini ibu kotanya, Israel Utara.
Dan di kota-kota lainnya, bangunan-bangunan baru didirikan di mana-mana. Ibadat itu menjadi mewah gitu ya. Hari-hari raya dirayakan besar-besaran. Jadi ini situasi yang sangat makmur pada waktu itu. Nah, Romo tahu dari mana ini gitu ya? Ya lagi-lagi Ibu Bapak, selain dalam kitab Amos, tapi juga ada data-data dari luar Alkitab. Misalkan usaha dagang dengan luar negeri, kok bisa tahu? Iya Ibu Bapak. Nanti dalam arkeologi nanti bisa kita temukan abad 8 itu penemuan-penemuan istilahnya itu seperti ya artefak lah gitu ya, batu-batu kecil gitu tentang surat-surat perdagangan. Lalu juga ada surat-surat diplomatik gitu ya, antar negara, antar bangsa itu mereka mengirim surat perjanjian dan sebagainya. Jadi ada surat-surat perdagangan, surat-surat diplomatik pada waktu itu ketahuan. Dan kita bisa tahu persis. Mereka ternyata punya usaha dagang, punya juga istilahnya kalau sekarang itu hubungan diplomatik bahkan bilateral dan sebagainya dengan bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan lain. Kita bisa tahu. Itu ada dalam penemuan-penemuan arkeologi. Nah, ini yang digambarkan. Ternyata itu sangat makmur gambarannya pada waktu itu. Berarti Yunus juga sama. Gambaran situasinya kurang lebih sama. Nah, jadi konteks situasi pada waktu itu, situasinya nyaman, memuaskan, tapi lagi-lagi, ini anggapan lapisan atas dari penduduk. Para pemimpin rakyat, pejabat gitu ya, juga pemuka agama. Mengapa? Karena mereka yang merasakan betul dari kehidupan yang sangat makmur ini. Mereka mendapatkan benefitnya bagi mereka. Tetapi perkembangan itu membawa pula sejumlah hal yang negatif. Orang kaya pada waktu itu makin kaya, tapi yang miskin semakin miskin. Kemewahan tak terbatas pada waktu itu. Dan ketidakadilan merajalela. Jadi ada gap gitu yang begitu besar gitu pada waktu itu. Itu yang ada secara historis nyata ada dan bisa dibuktikan sebetulnya pada waktu itu, abad 8. Dan yang menarik juga, di abad 8, monoteisme yang kita kenal sekarang ini, mengenal satu Allah gitu ya, Adonai, Yahweh. Lah, Romo, abad 8, padahal itu nanti kalau kita lihat kitab Kejadian itu kan terjadi sebelum abad 8. Iya. Musa itu kan sepertinya gambarannya sebelum abad 8. Iya. Tapi ini adalah ketika dirumuskan, itu sekitar abad 8 dengan kitab Amos sebetulnya Ibu Bapak. Dalam uraian-uraian Amos terdapat suatu fundamen yang kuat bagi monoteisme yang 2 abad sesudahnya dirumuskan dengan jelas oleh kitab Yesaya, Deutero Yesaya kan. Yesaya ada 3. Ada Deutero, Trito, dan juga yang pertama Primo itu ya. Bagian pertama Yesaya, kedua dan ketiga. Nah, bagian kedua itu nanti sangat jelas merumuskan tentang Tuhan yang satu. Nah, Amos itu sudah mulai muncul sebetulnya benih-benihnya. Kalau dibaca dengan jelas, dengan detail. Lalu universalisme, maksudnya apa? Sudah mulai punya pandangan yang lebih luas. Kok bisa, Romo? Iya, karena perdagangan dengan luar negeri, hubungan diplomatik, dan sebagainya itu sudah mulai muncul di sana. Jadi kitab Amos ini merupakan cikal bakal benih-benih universalisme dan monoteisme pada abad itu. Berarti apa? Kita bisa tahu juga dalam latar belakang Yunus kurang lebih sama. Dia mulai memperjuangkan monoteisme, percaya satu Tuhan, tapi juga memperjuangkan universalisme. Maksudnya apa? Tuhan itu tidak hanya untuk satu bangsa saja atau satu negara saja, tapi Tuhan itu untuk semua orang, rasnya apapun, dimanapun. Tuhan itu untuk menyelamatkan semuanya. Nah, ini menarik. Kesadaran itu mulai muncul pada abad-abad Amos dan Yunus. Nah, lalu juga kita bisa melihat ini ya, jalan menuju hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi, selalu mengaitkan kehidupan dengan Tuhan. Nanti kita bisa lihat, apakah Amos juga, apakah Yunus juga
kurang lebih sama ya, berbicara tentang hidup, berbicara tentang Tuhan. Apakah mengaitkan keduanya? Ibu Bapak nanti yang bisa menjawabnya. Tapi paling tidak kita bisa melihat itu, konteks sejarahnya. Nah, lalu kita mulai muncul kerajaan Asyur, Niniwe, dalam cerita Yunus. Kita harus tahu juga konteksnya seperti apa kerajaan Asyur atau Niniwe. Konteks cerita Yunus ini jika dilihat dari sumber-sumber tadi yang saya katakan, ekstra biblis, gitu ya, dari ilmu sejarah dan arkeologi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa cerita Yunus ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Asyur, adat Nirari yang ketiga, dan Asyurdan yang ketiga. Itu nggak ada dalam kitab suci, maksudnya terutama dalam kitab Yunus. Kita tidak menemukan nama raja-raja ini. Tetapi kita bisa mencari di luar kitab suci. Dan itu membantu kita memahami, oh kira-kira dua raja ini. Yang menarik adalah, nah berdasarkan teks, orang Niniwe percaya kepada Allah. Ternyata terbukti Ibu Bapak, di luar kitab suci, adat Nirari yang ketiga, itu pemerintahannya ditandai oleh peralihan ke monoteisme. Yang awalnya itu berbicara tentang ya politeisme, dewa-dewi dan sebagainya, adat Nirari mulai muncul benih-benihnya. Lah, kamu tahu dari mana? Lagi-lagi, ini tidak ada dalam kitab suci, tapi di luar kitab suci. Ini bisa terverifikasi ternyata. Oh, ternyata mungkin sekali orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Karena konteksnya pada waktu itu, rajanya itu sudah mulai percaya kepada satu Allah. Nah, yang Asyurdan yang ketiga, yang menggantikan adat Nirari, itu pemerintahnya mengalami dua wabah besar. Dan juga sebuah gerhana matahari. Saya tidak tahu persis gitu ya, wabahnya apa. Lalu apa kaitannya gerhana matahari? Ini kalau ditafsirkan, mungkin ditafsirkan sebagai tanda hukuman ilahi, sehingga mempersiapkan ibu kota Asyur itu menerima berita nubuat Yesus. Bukan Yesus, Yunus maksud saya. Niniwe terletak sekitar 800 km timur laut Galilea, jadi agak ke timur laut. Ini maksudnya apa? Gitu ya. Romo, ini menarik lagi. Kenapa? Nanti kalau kita lihat, bahwa orang Niniwe itu kan nanti dikatakan Yunus, kamu akan menderita gitu ya, kamu akan hancur dan sebagainya. Sebetulnya itu secara nyata, fakta itu memang ada. Mereka itu mengalami dua wabah besar dan juga gerhana matahari. Maksudnya apa? Pada waktu itu kalau kita kan gerhana matahari ya biasa-biasa saja. Tapi bagi mereka dapat wabah ada dua gitu ya. Lalu dapat gerhana. Ini apa ya maksudnya? Tuhan itu mau apa kepada kita? Tuhan itu menghukum kita. Gitu. Itu interpretasi mereka pada waktu itu. Jadi lihat, ternyata kisah Yunus itu kurang lebih gitu ya. Kenyataannya itu ada di luar kitab suci bahwa mengatakan, ya pada zaman Yunus hidup itu, ya memang ada dua wabah, ada penderitaan di Niniwe. Ini menarik. Lalu bagaimana dengan Al-Quran dan Perjanjian Lama? Ini menarik. Ini kita masih pengantar Ibu Bapak. Waduh, ini udah setengah jam, tapi nggak apa-apa. Kita pelan-pelan saja. 45 menit bahkan. Nggak apa-apa. Belum masuk ke kitabnya. Ini masih pengantar dari tadi. Saya mohon maaf. Nah, kalau dalam Al-Quran, itu juga ada kisah tentang Yunus. Perjanjian Lama juga sama. Tapi nanti kita lihat, ada dua kata kunci. Monoteisme, universalisme. Kita lihat tadi, zamannya Amos, zamannya Yunus, dua hal ini sangat penting. Monoteisme, universalisme. Jadi, lihat, ini mulai muncul. Nah, bedanya apa? Nanti jelas di sini, Al-Quran dan Perjanjian Lama memiliki perbedaan dalam menyampaikan cerita tentang Yunus. Yang pertama, nah ini. Surat Yunus di dalam Al-Quran itu ada 109 ayat. Kalau dalam kitab suci Perjanjian Lama itu sedikit sekali Ibu Bapak. Mungkin 40-an. Nanti saya tulis kok. Nanti saya nggak ingat. Tapi nanti akan muncul. Jauh sekali. Ini bahkan 2 kali lipat. Hampir 2,5 kali lipat dari kitab Yunus yang ada dalam Perjanjian Lama.
surat Yunus, kisah Yunus dalam Al-Quran itu lebih panjang daripada yang kita punya. Yang menarik dikatakan di sini adalah kita bisa melihat salah satu ayat dalam Al-Quran gitu ya. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Dari ayat ini menjadi pokok penting sebetulnya. Intinya apa? Nggak usah dibaca semua. Tapi lihat. Tuhan, Allahmu. Ini apa? Digambarkan Tuhan, sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah Tuhanmu, sembahlah dia. Berarti Allah yang menciptakan langit dan bumi, itulah yang harus kamu sembah. Itu dalam Al-Quran. Ini menjadi ayat penting tentang kitab Yunus. Dan yang menarik berarti apa? Di sini, dalam kitab ini, yang ditekankan adalah monoteisme dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Bahwa Yunus ini membawa pesan percayalah kepada Allah yang satu itu. Tuhan yang satu itu. Itu menarik. Perjanjian lama, Romo, tentang Yunus apakah sama monoteisme? Jelas. Kalau kita berbicara Yunus itu pasti monoteisme. Semua nabi dalam perjanjian lama monoteisme. Percaya hanya ada satu, Adonai, Yahweh itu. Nah, tapi dalam perjanjian lama, kitab Yunus itu ingin menekankan sesuatu yang berbeda dari Al-Quran. Yang ditekankan adalah universalisme keselamatan Allah. Kok bisa tahu, Romo? Lihat aja nanti dalam kitab Yunus bab 3. Di mana Allah itu nanti menyelamatkan bangsa Niniwe. Allah nggak jadi marah. Tidak lagi membinasakan bangsa Niniwe. Niniwe bukan orang Israel pada waktu itu. Jadi sebetulnya kitab Yunus itu, kalau kita melihat konteksnya, ini sangat kontroversial pada waktu itu. Kok bisa? Kalau sekarang kita biasa-biasa saja. Nah, orang Yahudi pada waktu itu dalam perjanjian lama, apalagi abad 8, abad 6, dan seterusnya, mereka hanya percaya bahwa yang diselamatkan itu ya bangsanya sendiri. Tapi ketika muncul kitab Yunus itu mengagetkan banyak orang. Lah, kok Niniwe juga diselamatkan Allah? Ini kok bisa seperti ini? Nah, itu sebetulnya buat kita biasa. Tapi buat mereka zaman itu, ini sesuatu yang sangat baru. Itu merupakan pandangan baru yang sangat mengubah semuanya. Ada shift gitu ya. Ada perubahan yang begitu besar. Kalau mereka hanya percaya bangsa Yahudi yang diselamatkan, kitab Yunus mengatakan, kata siapa? Adonai, Yahweh itu juga menyelamatkan Niniwe, ini buktinya. Nah, ini yang menarik. Kalau Allahnya monoteisme, jelas, pasti, nggak usah diragukan lagi. Tetapi yang ditekankan dalam kitab Yunus perjanjian lama adalah universalisme. Bahwa semua orang bisa diselamatkan. Ini latar belakang semua dari awal, tadi 45 menit saya berbicara, hampir 50 menit sekarang, itu berbicara secara umum kitab Yunus. Keselamatan bagi semua orang. Sekarang kita baru masuk dalam kitab Yunusnya. Mari kita masuk ke dalam kitab Yunus. Oke, kita pelan-pelan. Ini masih setengah perjalanan gitu ya. Nah, kitab Yunus terdiri dari 4 bab. Lihat Ibu Bapak. Hanya 48 ayat. Tadi dalam Al-Quran ada 109 ayat. Jauh sekali. Kita itu lebih pendek versi kita. Nah, kalian nggak akan mendalami yang Al-Quran gitu, hanya tahu saja. Dan kita nggak akan mendalami itu juga. Kalau ada pertanyaan tentang itu, saya mungkin tidak bisa menjawab lebih jauh. Tapi saya tahu intinya. Intinya tentang monoteisme. Ya, dari mana Romo tahu ya? Saya pernah membaca, lalu membaca beberapa artikel, buku tentang itu, dan ternyata itu memang itu yang paling penting sebetulnya. Tentang monoteisme. Tapi sekarang kita akan masuk perlahan-lahan ke dalam kitab Yunus. Ada 4 bab. Yunus dipanggil Tuhan, Yunus dalam perut ikan, bab 2, bab 3, Yunus dipanggil kedua kalinya, lalu dia pergi ke Niniwe,
Lalu yang keempat, pergulatan Yunus bersama Tuhan. Jadi sederhana Ibu Bapak. Kitab Yunus ini hanya ada 4 bab. Yunus dipanggil Tuhan, Yunus dalam perut ikan, Yunus ke Niniwe, Yunus bersama Tuhan bergulat di sana. Di akhir kitab. Hanya 4, selesai. Jadi kalau kita ingin membaca kitab Yunus sebetulnya nggak sampai setengah jam selesai, Ibu Bapak. Ini kalau dalam Alkitab kita ini hanya 1, 2,5 halaman, bahkan ya bisa dihitung 2 halaman, hanya 2 halaman saja. Dan sangat pendek, 10 menit, 15 menit selesai. Jadi ini terlalu panjang saya bicara ini sebetulnya daripada kitabnya. Kitabnya kalau dibaca cepat sekali. Nah, kita sekarang masuk satu persatu. Dari bab 1, 2, 3, dan 4. Semoga waktunya cukup. Paling nggak 1,5 jam lah buat saya. Nah, Yunus dipanggil Tuhan. Tapi yang menarik, Yunus itu menolak Allah. Kita bisa baca nanti. Pertanyaannya adalah, apakah Yunus seorang nabi? Nah, ini. Saya sudah mengatakan tadi, ini merupakan rumusan kenabian dalam literatur Yahudi kuno. Datanglah firman Tuhan kepada, Tuhan berfirman kepada, sabda Tuhan datang kepada, gitu ya. Firman Tuhan disampaikan Tuhan kepada, gitu ya. Nabi ini mendengarkan firman Tuhan dan seterusnya. Itu formula atau rumusan kenabian dalam literatur Yahudi kuno. Nanti lihat saja Mika bab 1 ayat 1, Hosea bab 1 ayat 1, Sefanya bab 1 ayat 1. Kurang lebih sama, itu kitab-kitab literatur kenabian, kata-katanya seperti itu. Kalau kita meneliti dalam kitab suci kita, itu ada 92 kali rumusan ini selalu muncul dalam kitab suci perjanjian lama. Khususnya. Jadi apakah Yunus adalah nabi? Kalau kita melihat kitabnya, iya, kita bisa menjawab itu. Loh kok yakin sekali Pak? Yakin sekali Bu? Lihat aja bab 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada, itu rumusan yang jelas. Itu adalah rumusan kenabian. Nah, yang menarik adalah firman Tuhan disampaikan kepada Yunus. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini agak aneh Ibu Bapak. Seorang nabi Yahudi gitu ya, Israel, disuruh bangun pergi ke Niniwe. Itu bangsa Asyur. Dia itu juga penjajah gitu ya. Dia juga kadang-kadang juga menyerang, pokoknya tidak merugikan juga bangsa Yahudi. Orang Israel pada waktu itu. Lah, ini intinya apa? Pergilah ke negeri musuh. Sederhananya seperti itu. Kalau Ibu Bapak ingin mengetahui lagi, Niniwe itu sebetulnya dalam kitab suci itu adalah gambaran keburukan yang paling buruk sebetulnya. Jadi ketika berbicara Niniwe, aduh, itu kamu datang ke kota yang paling berdosa di dunia ini. Ini tidak masuk akal sebetulnya kalau pakai logika orang pada zaman itu. Kalau kita biasa-biasa saja. Tapi bayangkan orang Yahudi pada waktu itu membaca ini, kok ada nabi disuruh pergi ke kota musuh? Gitu. Mana mungkin ini? Tapi ini yang terjadi. Lalu apa sikapnya Yunus? Ya sudahlah saya melarikan diri. Apakah aneh? Ya enggak. Karena firman Tuhan ini aneh sekali bagi orang-orang pada waktu itu termasuk Yunus. Loh Tuhan, saya harus datang ke musuh kita. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang tidak mengenal kamu. Orang-orang yang jahat. Apakah itu? Jadi lihat ya, Ibu Bapak, logikanya itu ketika Yunus lari itu ada maksudnya. Itu logis. Lalu dia lari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo gitu ya. Kotanya masih ada sampai sekarang, saya lupa namanya Yoppa gitu ya. Sekarang namanya Yafo, Yoppa. Masih ada sampai sekarang. Itu menarik gitu. Kalau di kota itu nanti kita bisa melihat itu memang ada seperti harbor ya kapal-kapal bisa datang ke sana gitu ya, pergi dari sana. Jadi memang dekat pantai memang. Jadi ada pelabuhan. Sampai sekarang masih ada. Nah, dia pergi ke sana, mendapat di sana sebuah kapal dan akan berangkat ke Tarsis.
Pertanyaannya, mengapa Yunus melarikan diri? Nanti ibu bapak jawab sendiri, nggak usah saya menjawabnya. Tapi nanti akan terjawab juga dengan sendirinya. Nanti pelan-pelan. Ya, iya melarikan diri lah. Ini nabi yang agak aneh. Biasanya nabi disuruh apa A, B, C sama Tuhan. Ah, baik Tuhan, saya akan melaksanakan. Tapi kali ini lucu sekali nih. Yunus enggak usah. Saya akan lari. Tapi yang menarik dari sini, Yunus yang lari dari Tuhan itu jauh sekali, Ibu Bapak. Lihat ya. Yunus yang lari dari Tuhan itu sejauh dari kota Yopa ke Tarsis itu sekitar 2.500 mile. Kalau ke Niniwe itu hanya 550 mile. Berarti apa? Kalau kita bayangkan sekarang Ibu Bapak itu jaraknya Yopa gitu ya. Tadi itu Yavo tadi ke Niniwe itu hanya jarak Jakarta Singapura lah. Ini nggak masuk akal. Kenapa? Orang disuruh ke Singapura, tapi larinya ke Cina, daerah Chongqing. Itu ada kota Chongqing di Cina. Kotanya juga bagus itu. Ini sekitar Jakarta Chongqing, 4.023 km. Jadi bayangkan, disuruh ke Singapura, kota yang dekat, malah larinya jauh banget ke Cina. Cina daratan. Nah ini kotanya sekarang ya, hanya kayak apa tuh kota Chongqing sekarang ya, mungkin ibu bapak pernah ada yang ke sana. Nah ini kotanya sangat menarik, sangat modern. Nah bayangkan ya, ini hanya gaya bayangan saya ibu bapak, kalau Yunus disuruh ke Singapura, kalau suruh lari ya lari aja ke Semarang lah, Jakarta Semarang lebih dekat, atau ke Bandung gitu ya, ngapain ke Singapura jauh-jauh. Nah ini nggak masuk akal lagi, maunya itu tidak hanya ke Singapura tapi langsung jauh ke Cina sana. Larinya jauh sekali. Nah, itu menjadi pertanyaan buat kita yang membaca ini, maksudnya apa ini? Nggak masuk akal ini. Seorang nabi disuruh ke Singapura, larinya ke Cina. Ke Chongqing gitu ya. Terlalu jauh. Dari Jakarta ke Singapura, malah lari jauh banget. Ini ada apa ini? Ini menarik. Nah, sekarang kita bisa melihat. Yang pertama kita hanya tahu, bab 1 ini, Yunus lari, udah melarikan diri. Lalu kita bisa melihat sekarang pola-pola panggilan Tuhan dan responnya. Tuhan memanggil, nanti responnya seperti apa? Kita bisa melihat. Kita sekarang membandingkan bab 1 dan bab 3. Kita lihat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah. Itu nanti terjawab ibu bapak baru di bab 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus, datang lagi untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Lihat, kata-katanya tidak jauh beda bab 1 dan bab 3. Berarti apa? Yunus dipanggil 2 kali sama Tuhan. Yang pertama dia nolak, yang kedua baru dia mau. Nah, ada 3 kata yang sama yang dapat kita temukan dalam bab 1 dan bab 3 tadi. Bab 1 ayat 2, bab 3 ayat 2. Nanti yang ini. Nah, ini ada kata-kata yang sama. Ya, kita sudah bisa melihat di sini ya. Tapi kita bisa melihat dalam kata Ibraninya, yaitu kum, bangkit, talitahum, gitu ya. Bangkitlah, gitu ya. Bangkit. Iyalah, itu pergilah. Bangkit, pergi. Lalu yang ketiga, kara, berserulah, gitu ya. Jadi ada 3 kata kunci di sini. Dan 3-tiganya adalah kata kerja. Itu berarti apa? Kalau kita interpretasikan, di sini Allah itu ingin berinisiatif menyelamatkan manusia. Orang-orang di Niniwe. Lewat perantaran para nabinya. Yang di sini sekarang siapa? Yunus. Allah kita ini tidak tinggal diam ketika menemukan penderitaan di dunia. Ini menarik sekali. Jadi panggilan Yunus itu berbicara mengenai belas kasihan Allah sebetulnya. Kalau ada orang menderita, Allah mengatakan bangkitlah, pergilah, berserulah kepada nabinya. Maksudnya apa? Ayo, jangan diam aja, bantu umatku yang lain yang menderita. Kamu jangan diam aja. Jadi lihat, betapa Allah itu memperhatikan umat manusia. Yang menarik lagi, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Bahkan ini bisa dikatakan orang yang paling jahat pada zaman itu.
Jadi agak aneh kok Niniwe. Niniwe ini gambaran yang paling buruk. Dalam kitab suci itu Niniwe itu adalah kota yang paling buruk gitu. Dosa pusatnya mana? Niniwe. Kejatuhan pusatnya mana? Niniwe. Yang jahat mana? Niniwe. Setan itu berasal dari mana? Niniwe. Pokoknya semua Niniwe yang jelek-jelek. Apapun yang jelek Niniwe. Ini kok Tuhan mau menyelamatkan orang yang jahat seperti ini ya? Ini menarik. Bahkan Allah berinisiatif. Tapi kita bisa melihat respon Yunus. Responnya yang bab 1, dia melarikan diri. Pergi ke Yafo. Bahkan lebih aktif lagi membayar biaya perjalanannya untuk naik kapal, untuk berlayar. Berarti apa? Yunus ini betul-betul serius untuk pergi dari panggilan Tuhan. Nggak main-main, bahkan membayar pun dia bayar. Itu gambarannya. Orang ini kok niat banget ya, sampai mengeluarkan uang yang mahal, tanda kutip ya, hanya untuk lari dari panggilan Tuhan. Tapi nanti bab 3 dia bertobat. Yunus bersiap lagi, pergi lagi, dan masuk ke dalam kota itu. Maksudnya masuk ke dalam kota Niniwe. Lalu dia berseru. Nah, di bab 3 ini ada perubahan. Tapi lihat, respon Yunus yang pertama dan yang ketiga itu sangat berbeda. Yang pertama itu nggak ragu-ragu. Bahkan aku bayar pun saya mau. Gitu. Bayar berapapun saya mau lari gini dari panggilan Tuhan. Jadi lihat ya Ibu Bapak, betapa seriusnya Yunus untuk lari dari panggilan Tuhan. Nggak main-main, nggak setengah-setengah. Ini lihat, sama-sama bersiap pergi. Tapi lihat ya, yang satu melarikan diri, yang satu nanti bab 3 dia, ya sudahlah, saya ikut kehendak Tuhan. Berarti kita bisa melihat, ternyata Yunus berubah pikiran Ibu Bapak. Yunus berubah pikiran. Pertanyaannya buat saya, biar buat kita semua, pertanyaan saya adalah, apakah Allah Tuhan juga berubah pikiran? Bahkan kita bisa mengatakan begini, Yunus itu bertobat. Tanda kutip, saya bisa mengatakan begini, bertanya, apakah Allah juga ikut bertobat? Nah, ini pertanyaan kita. Simpen dulu Ibu Bapak, nanti dijawab sendiri. Nanti kita lihat. Apakah Allah juga ikut-ikutan bertobat? Nah, ini pertanyaannya. Kita simpan dulu, jawabannya kita lihat. Nah, Yunus bertobat ini. Berubah pikiran nanti, bab 1 dan bab 3. Kita simpan dulu pertanyaannya. Jawabannya juga nanti. Tadi respon Yunus. Ternyata panggilan Tuhan itu juga direspon oleh orang-orang di sekitar Yunus. Kita bisa lihat sekarang. Bab 1 misalkan, awak kapal menjadi takut, berteriak-teriak. Bahkan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Lihat, kalau kita baca awak kapal termasuk nahkodanya, kalau dalam teks itu kita bisa melihat apa responnya. Allah memanggil Yunus, tetapi membuat orang lain itu ketakutan, histeris, gitu ya, berteriak-teriak, bahkan membuang semua muatan itu untuk meringankan kapalnya. Ketakutan, betul-betul takut. Ini ada apa ini ya? Kok sampai ada ombak sebesar ini? Tidak pernah sebelumnya dan seterusnya. Tapi yang bab 3, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa mengenakan kain kabung. Maksudnya apa? Respon orang di Yunus bab 3 kurang lebih sama, takut juga sebetulnya. Tapi lebih nuansa yang positif. Dia percaya kepada Allah. Lalu mereka puasa, lalu mengenakan kain kabung. Untuk minta maaf atau bertobat istilahnya. Lihat Ibu Bapak. Kurang lebih orang-orang di sekitar Yunus itu merasakan akibatnya gitu ya. Dari panggilan Yunus ini. Yang satu ketakutan, yang kedua juga ketakutan sebetulnya. Tapi yang satu agak negatif, yang satu agak positif. Gitu. Tapi tindakannya sama-sama seperti yang satu puasa, mengenakan kain kabung itu sudah biasa ya. Pakai baju hitam-hitam dan seterusnya itu ya kain kabung. Kalau seorang contohnya kalau seorang istri ditinggal pergi suaminya meninggal, dia pakai kain kabung semua hitam. Bahkan seluruh hidupnya setelah kematian suaminya, kalau dalam tradisi Yahudi yang kuno, dia akan selalu pakai pakaian hitam sampai dia meninggal. Jadi tidak akan pernah pakai pakaian yang lain. Itu sampai segitu ekstrimnya itu ya.
seorang istri ketika dia ditinggalkan oleh seorang suami. Jadi kurang lebih reaksinya kurang lebih sama gitu ya. Melakukan sesuatu yang sangat ekstrim gitu. Yang satu berteriak-teriak, membuang muatan, yang satu puasa lalu pakai kain kabung berusaha untuk bertobat. Ya kurang lebih sama lah, tapi ada sedikit bedanya. Respon orang-orang di sekitar Yunus. Lagi, takut, percaya, berteriak, mengumumkan puasa, membuang muatan, mengenakan kain kabung. Responnya yang satu agak negatif, satu agak positif. Tetapi lihat, respon Yunus ada lagi di sini. Di bab 1 mengatakan, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Maksudnya apa? Ketika nakoda, awak kapal begitu kebingungan, Yunus bilang, ya sudah, ini semua salahku gitu ya. Kalau ada nakodanya, Pak Nakoda, ini salahku, ya udahlah aku dibuang aja. Oh iya toh, iya. Ya udah kamu tak buang, dibuang betulan. Agar semuanya reda. Tetapi yang menarik juga respon bab 4, ketika orang-orang Niniwe itu diampuni Allah, bab 4 nanti kita bisa menemukan hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Lah ini aneh lagi sekarang Ibu Bapak. Yunus tuh marah sama Tuhan, mengapa kamu mengampuni orang-orang Niniwe? Nah nanti kita bisa lihat, ini lucu sekali. Yang satu tadi Yunus mengatakan ya udahlah campakkanlah aku, itu udah pasrah gitu ya. Ya udahlah, ini memang salahku gitu ya. Di bab 4 Yunus marah ini sama Tuhan. Mengesalkan ini. Tindakan Tuhan itu membuat hati Yunus itu panas. Nanti kita lihat. Respon para pemimpin nakoda dan raja, lihat. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Dalam bab 3 sama. Raja ini para pemimpin itu ya. Yang satu pemimpin kapal, yang satu pemimpin bangsa. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Semuanya sama-sama berharap semoga tidak binasa. Itu bab 1 kurang lebih. Saya mengaitkan dengan bab 1, bab 3, bab 4. Lihat ya, panggilan Yunus. Bab 2, Yunus di dalam perut ikan. Akhirnya kan Yunus dibuang ke dalam laut. Yunus mengatakan, udahlah buang saja aku ini. Karena ini yang menyebabkan ini semua aku. Kamu nggak salah semuanya. Biarlah aku yang menanggung. Betulan dibuang. Masuk di dalam perut ikan. Di sini yang menarik adalah pergulatan pribadi Yunus dengan Allah. Yunus itu bergulat di sana. Dari ratapan ke ucapan syukur. Nanti ada bagian puitisnya. Ini sangat puitis Ibu Bapak. Ada strukturnya. Kita lihat aja cepat saja. Lihat. Jadi bab 2 Ibu Bapak itu sangat bagus disusun oleh sang penulis. Nanti bisa juga dikaitkan dengan kisah sengsara dan kebangkitan Yesus kalau kita ingin mengaitkan. Itu menarik sekali. Di bab 2 itu ada pengantar di ayat 1. Ayat 10 penutup. Ayat 2. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Ayat 9 dia berseru. Ayat 9 dia mengucapkan syukur. Ayat 2 yang C itu ya. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Kau dengarkan suaraku. Yang C aksen, kita lihat ayat 7-8. Sampailah doaku kepadamu. Kejawab. Kau dengarkan suaraku dan ternyata sampai doanya. Sampai kepada Tuhan. Ke dalam baitmu yang kudus. Nah ini kaitannya menarik. Yang satu Seol, yang satu bait kudus. Yang sangat negatif menjadi sangat positif. Yang D, ayat 3. Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. D aksen, ayat 6b-7a. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Lihat. Kamu menurunkan, melemparkan aku, lalu menaikkan. Ke tempat yang dalam, dari dalam liang kubur. Lihat. Ada hubungannya. Lalu yang E, ini menjadi puncak ratapan Yunus. Bab 4, ayat 4-6a. Lihat Ibu Bapak. Bab 2 dalam kitab Yunus ini puisi sebetulnya. Kalau kita baca dengan baik. Ya mungkin kita tidak bisa mendapatkan sense-nya dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa aslinya. Ini strukturnya sangat baik.
di sini dalam struktur bait dalam Yunus bab 2, kalau dalam bahasa Ibrani, ini bukan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa modern lainnya, ini dalam bahasa aslinya, itu ada 112 kata, Ibu Bapak. Dibagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama 1-5, 56 kata. Bagian kedua 6-11, 56 kata. Jadi puisinya tuh nggak ngawur. Ini orang pintar sekali yang membuat kitab ini, yang menulis kitab ini. Jadi ini adalah seruan Yunus kepada Tuhan gitu ya. Dia yang bagian pertama itu dia merasa apa ya? Ya sedihlah mengapa Tuhan itu meninggalkan, melemparkan aku ke dalam jurang yang dalam dan seterusnya. Pokoknya dia sedih. Bagian kedua bahagia. Tapi yang menarik bahkan kata-katanya itu diperhatikan sangat detail. Yang pertama 56, yang kedua 56. Nah, yang menarik adalah ini kalau dalam teks aslinya Ibu Bapak bisa lihat di sini. Ini namanya teks Masoretik, ini sekitar abad 9-10 Masehi. Ini Masoretik maksudnya apa? Teks Ibrani yang sudah ada vokalisasinya. Ini persis kayak bahasa Arab. Arab itu juga ada namanya Arab gundul. Arab gundul itu tidak ada vokal. Ibrani juga ada istilahnya. Ibrani gundul gitu ya, nggak ada vokalisasi. Tapi abad ke-9, ke-10 itu sudah ada Masoretik. Tapi kalau kita perhatikan dengan jelas, Yunus 1:17 mana Romo kok nggak ada? Itu adanya Yunus 2 ayat 1, Yona 2 ayat 1. Nah, itu nanti yang 1:17 dan 2:1 itu ada sedikit perbedaan. Yang 2:1 itu adalah ayat 1:17. Jadi ini hanya kayak hal yang sangat kecil detail kalau kita meneliti dengan bahasa aslinya agak membingungkan, tapi nggak usah diperhatikan. Ada sedikit perbedaan dalam penentuan kitab gitu ya, bab dan ayat. Nah, 1:17 ini sebetulnya adalah bab 2 ayat 1 yang kita punya sekarang. Ini hanya sedikit. Nah, ini Ibu Bapak. Kalau kita mau lihat ini Ibu Bapak, ini adalah puisi bab 2. Dari ayat 3-10 gitu ya. Ini kalau dibaca, ini menariknya adalah 32 itu ya Ibu Bapak, kurang lebih ada sama, tapi ada juga yang 42 gitu ya. 22 gitu. Ini maksudnya apa? Itu seperti kalau kita dulu membuat pantun gitu ya. Ada akhiran A, I, U, E, O gitu ya, atau puisi yang ada aturan-aturannya, bait-baitnya. Ini persis kayak gitu. Ini puisi. 3 itu apa? 3 kata, 2 kata. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Kadang-kadang ada 3-2, 2-2. Atau ya kadang-kadang ada 4-2, 3-2 dan sebagainya. Tapi perhitungan 4-2 itu sebetulnya kita pakai yang ini sebetulnya yang bagian pertama saja, Allen itu. Kalau yang Masoretic accent itu yang tadi, ya ini hanya hal teknis Ibu Bapak nggak usah diperhatikan. Mengapa menjadi 4? Karena ada kata yang sebetulnya harus digabung, tapi itu memang terpisah menjadi 4-2. Tapi yang lebih baik lihat aja yang Allen, itu agak lebih mudah. Tapi saya nggak akan masuk ke dalam detail-detail ini Ibu Bapak. Maksudnya apa? Saya hanya ingin mengatakan bab 2 dalam Yunus itu sangat teratur. Bahkan dibagi-bagi. Kata yang bagian ini harus 3, yang ini 2. Ini 3-2, 3-2, 3-2. Kalau ini 2, ini 3. Gitu. Jadi sangat teratur. Sangat teratur. Itu betul-betul puisi yang indah. Sangat indah. Kalau kita mau lihat dalam teks aslinya. Dinamika puisinya bagaimana Romo gitu ya. Isi dan aspek literernya. Nanti kita bagi. Mengenai isi, itu tematik dari ratapan ke ucapan syukur. Kalau emosinya bagaimana? Dari kesusahan jadi rasa syukur. Kalau dari relasinya gimana? Tuhan itu seperti melemparkan Yunus ke tempat yang dalam, tapi Tuhan itu juga menaikkan nyawa Yunus dari liang kubur. Nah, ini yang dikaitkan dengan nanti perjanjian baru. Lihat tentang kebangkitan Yesus. Cluenya di sini, di bab 2. Menaikkan nyawa dari liang kubur. Tuhan melemparkan ke tempat yang dalam, ke tempat penantian kalau dalam perjanjian baru. Ini sebetulnya ada di sini. Isi titik tolak relasi dengan perjanjian baru. Ini berdasarkan isi. Kalau dari aspek literer, maksudnya dari tulisannya, apa yang secara
puitis diterangkan, kita lihat misalkan dari sisi spasial, tempat, dari perut ikan ke daratan, dari Seol, dunia orang mati, ke dalam bait kudus Allah. Secara temporal, waktu, 3 hari 3 malam. Setelah itu nanti berkaitan dengan aspek spasial, dari perut ikan 3 hari 3 malam, nanti dia keluar dari perut ikan menuju daratan. Jadi lihat, ada aspek spasial, perut ikan, daratan, Seol, bait Allah, bait yang kudus, gitu ya. Sekarang temporal 3 hari. Maksudnya apa? Dari perut ikan ke daratan. Stilistik itu maksudnya apa? Nanti di ayat 1 itu ada narasi, puisi, nanti narasi lagi. Jadi di antara puisi-puisi ini ada pembukaannya narasi, ditutup yang kedua narasi juga. Ini aspek literer gitu ya, kalau kita melihat secara literer. Bab 3. Yunus dipanggil Tuhan untuk kedua kalinya. Pertobatan Niniwe. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe. Nanti beri saya waktu sampai 8.30 Ibu Bapak, nanti baru setelah itu kita setengah jam paling tidak tanya jawab. Nah, ini ada yang namanya voices. Voices ini suara-suara dalam narasi bab 3. Ini sangat menarik juga. Kita bisa melihat gitu ya. Ada narator di sana. Ada Tuhan, firman Allah, percaya kepada Allah. Kita masuk bab 3 ini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, menyesallah Allah. Nanti ayat ke-10. Nanti kita bisa lihat. Tuhan, ada narator, ada Tuhan, ada Yunus, ada Raja Niniwe. Ini pendekatannya. Kalau yang tadi bab 2, itu puisi. Nanti cara menginterpretasikannya ya harus dengan cara puisi. Mendekati bahwa teks ini adalah puisi. Tapi nanti kalau bab 1, 3, dan 4 itu bukan puisi Ibu Bapak, itu narasi. Jadi didekati dengan teori narasi. Ada narator di sana, ada suara siapa saja, narator. Maksudnya yang penulis itu ya. Yang kedua ada suara Tuhan di sana. Lalu ada Yunus juga di sana, ada Raja Niniwe. Bahkan nanti Raja Niniwe itu berseru dengan keras kepada Allah. Mungkin Allah akan berbalik. Yang berperanan dalam narasi ini adalah sang narator. Maksudnya yang menulis kata-katanya. Kalau drama itu mungkin ya narator itu mengatakan begini. Pada waktu ini Tuhan berfirman kepada Yunus. Akhirnya Yunus menerima firman Tuhan dan pergi ke Niniwe. Yunus mengatakan, lalu Yunus datang. Kali ini kayak drama itu. Yunusnya masuk ke dalam stage gitu ya, ke dalam panggung. Kamu hati-hati ya, 40 hari lagi kamu akan binasa. Seperti itu, misalkan. Nah, kita lihat ini seperti drama, seperti panggung gitu ya. Berarti ada naratornya, ada Tuhan yang menjadi Tuhan gitu ya, suara Tuhan, suara Yunus, suara Raja. Lalu yang menarik adalah Raja Niniwe ini sebetulnya mewakili seluruh kota Niniwe yang bertobat. Namun yang perlu diperhatikan, Allah ini tetap menjadi fokus terbesar dalam narasi ini. Nah, ini yang saya katakan. Allah berbalik pikiran. Itu metanoia dalam bahasa Yunani. Bertobat sebetulnya. Lihat, Allah menyesal tidak jadi melakukan malapetaka yang dirancangnya kepada Niniwe. Tadi Yunus bertobat, berbalik, mau ke mana tadi? Dia mau pergi jauh gitu ya. Akhirnya dia kembali ke Niniwe. Sekarang Allah yang bertobat. Tanda kutip ya. Romo bagaimana mungkin Allah bertobat? Nah ini. Tadi Allah mengatakan apa? Akan menghukum. Kita baca saja di bab 3. Di sini disampaikan ya. Nah, dia mengatakan gini. Bab 3 ayat 4 Ibu Bapak. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru. Ini seruannya dari Tuhan, bukan dari Yunus. Kan dikatakan nanti ayat 2, bab 3 ayat 2, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Seruannya apa? Kita lihat bab 4. Ini seruan yang disampaikan Yunus. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Lihat Ibu Bapak. Itu kata-kata Yunus itu adalah seruan Tuhan.
bab 3 ayat 4. Ada nggak kata-kata, kalau kamu bertobat, aku nggak jadi membinasakan kamu. Atau ini katanya ditunggang balikkan. Nggak ada. Kata Tuhan tuh jelas, 40 hari lagi kamu binasa. Selesai. Tapi ternyata apa? Ayat 10. Allah melihat perbuatan mereka, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Berarti apa? Bertobat. Maka menyesallah Allah. Gitu ya. Menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tidak jadi melakukannya. Nah, bab 4, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Nanti kita akan bahas bab 4. Gimana? Iya, kesal lah. Nanti kita akan bahas. Mengapa kok bisa kesal? Nah, Allah kan berbuat baik. Yunus marah nanti sama Allah. Salah satunya ini, siapa sekarang yang bertobat? Katanya Yunus yang bertobat. Niniwe bertobat. Ternyata Tuhan juga ikut bertobat. Saya mengatakan, siapa yang bertobat? Semuanya bertobat. Yunus bertobat, Niniwe bertobat, bahkan Allah pun, tanda kutip saya akan mengatakan, juga bertobat. Menyesal tidak melakukan malapetaka yang dirancangnya sendiri. Allah menyesal dengan rancangannya. Ini menarik ini. Ada di mana? Saya nggak bohong ini ya. Ada di teks dalam Alkitab, kitab Yunus. Jadi semua berbalik semua. Nah, bab 4 ini, saya akan mengatakan ini ya. Yunus ngambek sama Tuhan. Ngambek, dia marah dia. Allah memanggil, nanti kita akan lihat ya. Ini juga sama. Ini ada kaitannya. Nah, bab 4. Allah memanggil Yunus. Nanti di akhir Allah itu memberi pengajaran kepada Yunus. Respon Yunus, bab 3 ini ya. Bab 3 sampai 4 Ibu Bapak. Pergi ke Niniwe, masuk kota. Nanti Yunus juga marah nanti bab 4. Respon orang Niniwe, puasa, mengenakan pakaian kabung. Respon Allah, ketika mereka puasa, Allah menyesal. Tidak jadi ada malapetaka. Respon Raja Niniwe, menyelubungkan kain kabung dan duduk di abu. Itu ada harapan. Lihat, D aksen, bab 3 ayat 9. Harapan Raja Niniwe pada Allah, semoga Allah tidak membinasakan mereka. Lalu yang terakhir, pemakluman, pengumuman yang di tengah. Mengenai pertobatan Niniwe. Itu menjadi penting. Nah, yang menarik adalah bab 4. Respon Yunus terhadap tindakan Allah. Ini lihat ya Ibu Bapak, saya akan cepat saja di sini. Ini sebetulnya ini bab 4. Semuanya sudah ada di sini. Saya ringkaskan. Dia mengatakan bahkan lebih baik aku mati daripada hidup. Lalu respon Tuhan, layakkah engkau marah? Gitu. Sebetulnya apa marahnya? Gini Ibu Bapak, kalau secara manusiawi saja, Yunus itu marah. Betul, sebetulnya aku tuh lari saja dari Allah. Kenapa? Aku udah tahu, katanya ya apa? Aku harus pergi ke kota Niniwe. Aku tahu, Allah sudah menyampaikan seruan. 40 hari lagi, kamu akan binasa. Sebetulnya Yunus tahu, Allah Tuhan, kamu itu orang baik. Dalam tanda kutip ya. Kamu itu adalah Tuhan yang baik. Baik banget. Kamu pasti akan mengampuni. Kamu mengatakan 40 akan binasa 40 hari. Aku yakin tidak akan binasa. Sebetulnya itu. Kalau kita ingin menginterpretasikan. Kalau begitu ya udahlah aku lari aja lah. Kamu tuh ngomong 40 hari akan binasa. Terbukti. Aku sampai Niniwe 40 hari nggak binasa. Itu kan memalukan aku. Aku Yunus, aku nabi. Coba bayangkan, aku bernubuat mengatakan ini sabda Allah 40 hari lagi kamu binasa. Setelah ditunggu 40 hari nggak binasa. Muka aku taruh mana? Muka aku taruh mana Tuhan? Gitu ya. Kamu ngomong 40, kok nggak jadi 40 hari? Itu yang membuat Yunus sebetulnya marah. Salah satu alasannya kalau kita ingin menginterpretasikan. Lalu dia respon Tuhan, layakkah engkau marah? Gitu. Akhirnya apa? Nggak peduli Yunus. Dia meninggalkan kota, duduk di sebelah timur kota. Tapi yang menarik adalah tindakan Tuhan. Dia pergi keluar kota, duduk di sana kepanasan,
Lalu menumbuhkan sebatang pohon jarak untuk menaungi Yunus. Jadi dia dinaungi pohon gitu ya, biar nggak kepanasan. Perasaan Yunus, wah sangat bahagia, bersuka cita. Tapi tindakan Tuhan mengirim seekor ulat, pohon jarak itu layu, mati. Lalu Yunus mengatakan lesu. Kalau gitu ya udahlah, aku mati aja lah. Dia ngomong gitu lagi. Lalu Yunus berkata, ya lebih baik aku mati lah. Ini ada pohon jarak aja juga mati, aku udah kepanasan gitu ya istilahnya. Respon Tuhan, lah, kamu kok marah kepada pohon jarak itu? Lalu Yunus tetap ngomong, enggak lah, lebih baik aku mati. Lalu ini maksudnya apa pengajaran Tuhan bagi Yunus? Dikatakan di sana, engkau sayang kepada pohon jarak yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah gitu ya. Yang tumbuh dalam satu malam, binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Semuanya tidak tahu membedakan tangan kiri, tangan kanan dengan ternaknya yang banyak. Maksudnya apa? Dikatakan begini, Yunus, kenapa kamu marah kalau aku menyelamatkan 120.000 orang di kota Niniwe? Kamu lihat tuh, pohon jarak saja, kamu nggak tega kan kalau mati gitu dan kamu marah biar aku aja yang mati. Masa kamu menyamakan kalau aku menghancurkan 120.000 orang? Lihat, itu terbuka pertanyaannya. Kita yang harus menjawab. Itu pertanyaan terbuka. Yunus gimana? Nggak ada jawaban lagi. Jawabannya buat kita. Lihat, masa aku tidak memaafkan orang-orang itu? Itu kan manusia. Jadi Yunus itu kesal dan marah karena Allah mengampuni Niniwe. Alasan Yunus marah, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Ini apa ya? Sebab aku tahu bahwa engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang. Baca Ibu Bapak, nanti bab 4 ayat 2. Dia mengatakan gitu. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu bahwa engkau Allah pengasih dan penyayang. Lihat, berarti kita dapat jawaban. Mengapa Yunus lari di bab 1, jawabannya di bab 4 ayat 2. Karena aku tahu Tuhan, kamu itu Allah yang pengasih dan penyayang. Kamu nggak bakal membinasakan umatmu sendiri, manusia yang kau ciptakan sendiri. Yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi lihat, sebetulnya logikanya ini pintar sekali nih. Yunus sudah tahu kamu itu nggak bakal sejahat itu. Gitu. Makanya aku lari. Sederhananya Yunus ingin mengatakan, lihat Tuhan, aku betul kan? Percuma aku datang ke Niniwe. Kalau engkau pada akhirnya juga memaafkan mereka, untuk apa aku datang ke sana? Sia-sia saja. Mungkin aku malah dianggap seorang nabi yang gagal. Aku mewartakan sabdamu, tapi nggak terjadi. Lihat aja tadi bab 3, ayat 4. Katanya 40 hari lagi akan ditunggang balikan, dibinasakan. Nggak terjadi. Taruh di mana mukaku ini Tuhan? Sederhananya Tuhan juga membalik kata-kata Yunus. Nah, Tuhan seperti ingin mengatakan, ini kayak perdebatan antara Tuhan dan Yunus. Bukankah kamu yang mengatakan bahwa aku ini pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka? Bukankah itu yang benar-benar terjadi kali ini? Itu kan berarti apa? Logikanya Yunus, kamu mengatakan bahwa aku itu pengasih penyayang, tak buktikan. Betul kan aku itu pengasih penyayang? Justru menunjukkan siapa aku ini, akulah Tuhan. Yang membuktikan apa yang dipikirkan Yunus itu benar. Jadi lihat, sebetulnya Yunus sama Tuhan ini sedang berdebat ini dia. Dia mengatakan, kamu mengatakan aku baik, aku buktikan. Lah, untuk apa kalau begitu? Nggak usah. Jadi mereka ini seperti bertengkar sendiri. Ini menarik sekali. Ini penutup yang terakhir. Saya rasa cukup 8:30, pas sekali. Pertanyaan ini menjadi terbuka buat kita. Engkau sayang pada pohon jarak. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Ya ini sebuah, bab 4 itu mengajarkan Yunus betulnya. Lihat, kamu aja sayang sama pohon jarak, apalagi aku. Itu ada 120.000 orang di sana.
Lalu bagaimana? Bahkan tidak bisa orang-orang itu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Maksudnya tangan kanan, tangan kiri. Kamu kan pinter. Kamu orang baik, Yunus. Kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mereka nggak tahu apa-apa. Gitu. Bagaimana tidak? Aku menyayangi mereka. Yunus apa? Nggak menjawab. Kita yang harus menjawab. Apakah betul Tuhan itu begitu baiknya dalam hidup kita? Terima kasih. Oke. Saya akan stop di sini. Saya kembalikan Bu Lydia, terima kasih. Semoga penjelasan ini cukup jelas. Kalau ada pertanyaan akan saya jawab sejauh bisa saya jawab. Kalau tidak menjadi PR saya. Terima kasih. Mohon maaf 1,5 jam, tapi semoga semuanya jelas. Terima kasih. Terima kasih Romo. Iya. Wah, keren banget sih Romo sebenarnya. Maksudnya Iya. jauh lebih dalam. Soalnya Romo membahasnya dari bab 1 sampai bab 4. Kalau saya jelas. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nih. Bro Paulus nih kayaknya udah siap-siap nih. Iya. Dia penasaran nih. Pasti penasaran ya Bro. Sebelum saya juga mau ngajukan pertanyaan nih. Teman-teman yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan. Saya mau nanya. Terima kasih. Pak Riki dulu. Oke. Bentar. Kita tamu dulu ya. Terima kasih Bu Lydia. Pastor, saya ingin sedikit menanggapi juga ya. Iya. Saya setuju dengan statement Anda bahwa kitab Yunus ini ketika dituliskan merupakan kitab yang kontroversial pada zamannya. Iya. Seperti juga kisah kitab Daniel tentang Babel yang ternyata Babel itu sudah runtuh. Demikian pula yang saya pernah baca, penulisan Yunus ini adalah Asyur sendiri sudah dihancurkan oleh bangsa Babel. Jadi yang pernah saya baca adalah kitab ini merupakan kitab sebuah kritik. Makanya penulisannya merupakan sebuah kritik. Makanya tadi Pastor menceritakan ada suatu dialog antara Allah dengan pergulatan Yunus. Di mana tentunya Yunus akan merasa ngambek dan marah karena ya seakan-akan dia dijadikan hal ini sebagai suatu nabi palsu, di mana nubuatan-nubuatannya jadi nggak kebukti. Malu lah gue, gitu loh. Gitu loh. Sebenarnya ini suatu kritik penulisnya, makanya Anda tadi menulis juga menyoroti dari cara penulisannya kitab Yunus yang strukturalnya sangat indah. Bahwa itu memang disusun sedemikian rapinya. Bahwa ini sebuah kritik oleh orang Yahudi sendiri, bagaimana orang Yahudi sendiri itu merasakan orang yang tidak percaya sama Yahweh, sama Allah, tapi disuruh malah nabinya suruh menginjili, suruh mempertobatkan. Jadi kan seakan-akan bahwa Israel ini we are superior. Allah kita itu pasti lebih hebat. Jadi dia harus diinjili. Nah, tapi kenyataannya bangsa Niniwe itu kan sudah hancur. Jadi sebenarnya itu sebuah kisah sendiri, kisah bahwa kritik terhadap orang Israel sendiri yang merasa superioritas, bahwa penulis ini punya suatu pesan bahwa Allah itu tidak punyanya kita doang orang Israel. Allah itu mencakup ya musuh-musuh kita. Jadi oleh karena itu Yunus ini tadi timelinenya Anda menjelaskan segala dengan Al-Quran, di mana tentu sentral titik beratnya pewartaan beda karena Muslim sendiri kan 500 tahun setelah kekatolikan
betul. Jadi mereka punya titik berat yang berbeda. Mereka monoteisme Betul. Tentang ini, sementara titik berat dari kitab Yunus sendiri sangat berbeda. Tanggapan Pastor sendiri bagaimana ketika dengan yang pernah saya baca ini? Sebab sedikit membingungkan bahwa Anda menulis timeline seakan-akan ini dekat Amos, ini dekat ini, padahal Amos itu belum terjadi serangan dari Asyur. Asyur mau menjelang serangan. Sementara kalau Yunus sendiri justru Asyurnya sudah habis oleh bangsa Babel. Iya. Gitu loh. Jadi ada sesuatu ketidaksinkronan ketika Anda menuliskan timeline-nya tadi di awal-awal terutama memasukkan unsur-unsur Al-Qur'annya. Tanggapan Anda bagaimana? Gini Pak, terima kasih Pak. Ini mengenai timeline gitu ya Pak. Pertama mengenai Yunus. Jadi Yunus ini sebagai pribadi itu memang kalau kita mengaitkan dengan tadi dua raja-raja, Amos dan Hosea dan seterusnya, itu timeline historis. Maksudnya tentang bagaimana keadaan Israelnya, bukan Niniwe-nya. Israel yang pada waktu itu berjaya. Israel yang begitu jayanya. Nah, ini nanti ada dua timeline, Pak. Timeline tentang historis politik tentang kisah Yunus ini atau Nabi Yunus itu. Tapi juga ada yang kedua adalah timeline tentang penulisan. Itu dua hal yang berbeda. Yang pertama misalkan ada orang menulis tentang kisah Reformasi 98. Yang menulis di tahun 99, lalu ada yang menulis tahun 2023 gitu. Tapi bisa saja tahun 2023 ini seseorang menulis tentang Reformasi 98. Jadi timeline kisahnya tentang kisah historis politiknya sebetulnya adalah Indonesia 98. Nah, kurang lebih sama kalau ini adalah kisah tentang Israelnya, Israel yang tahun-tahun abad 8 sebelum Masehi ketika memakai kata Yunus, Nabi Yunus. Nah, ketika ini kita lihat timeline penulisannya, mungkin bukan pada abad 8. Saya yakin bukan pada abad 8. Yakin sekali. Itu setelah itu. Dan betul kata Bapak, itu setelah Asyur itu bahkan runtuh, dikalahkan Babel dan sebagainya. Itu betul sekali. Itu ada dua timeline yang berbeda. Dan memang betul, itu ingin mengatakan walaupun Niniwe sekarang udah hancur, betul-betul hancur memang pada waktu ditulis kitab Yunus ini. Tetapi yang terpenting buat mereka itu, yang penulis sebetulnya, itu tidak persoalan Niniwe itu hancur atau enggak. Tapi ini juga sebuah agak-agak sedikit otokritik gitu mungkin. Iya, sebetulnya juga ingin dia agak ingin sombong sedikit juga, ingin mengatakan begini. Nyatanya Niniwe itu udah hancur kok, gitu. Tapi kan di kisah ini kan enggak. Niniwe tetap ada gitu ya. Tapi padahal bahkan bertobat. Iya, tapi di situ malah dikatakan dia bertobat dan sebagainya. Tapi titik tolaknya jadi kayak ada sesuatu yang tidak nyambung, tidak sama gitu ya. Kenyataannya sama yang di sini. Ini maksudnya apa? Tapi poinnya memang universalisme sebetulnya. Jadi kisah-kisah ini memang ini agak rumit kalau pakai timeline seperti itu. Ya memang pakai timeline seperti ini. Ingin mengatakan apa? Orang-orang yang lagi berjaya pada zaman itu ya, abad 8, seringkali juga melupakan bahwa Tuhan itu hanya baik untuk dirinya sendiri. Jangan-jangan pembaca pada waktu itu juga ingin melihat bahwa Tuhan itu hanya baik pada diriku sendiri. Aku sejahtera, aku bahagia, dan sebagainya. Tapi, lihat, ini ingin mengatakan, orang di luar sana juga ternyata diselamatkan. Jadi, lebih kepada titik tolak keselamatan, universalisme. Nanti kalau dikaitkan dengan timeline, nanti Al-Quran misalkan, saya tidak fokus ke sana. Kalau itu tentu 5-6 abad bahkan setelah itu pun kalau dikaitkan dengan kisah Yunus, Nabi Yunus dari abad 8, maksudnya situasi historis politisnya, itu berarti sekitar 1.400 tahun gitu ya jaraknya. 1.500-an lah. Sekitar segitu, itu jauh sekali. Kalau ingin memakai konteks bangsa Yahudi pada abad 8, tapi sebetulnya sebelum itu ya sekitar 1.000 tahun lah istilahnya begitu. Itu tentu jauh sekali. Tapi yang menarik adalah yang saya ambil adalah ketika di Al-Quran, kalau kita ingin mempelajari, itu fokusnya adalah monoteisme.
Karena memang betul itu yang menjadi penting di sana. Monoteisme dalam Al-Qur'an gitu ya. Dalam kitab itu. Itu salah satu, memang itu bukan penelitian saya hanya membaca penelitian orang lain ketika mereka membandingkan antara Yunus dalam Perjanjian Lama dan Yunus dalam dalam Al-Qur'an. Itu ada penelitian, ada artikelnya, menarik. Tapi yang menarik adalah poin pentingnya adalah universalisme dan monoteisme. Lalu Yunus apakah mengabaikan monoteisme? Enggak. Yunus jelas, kalau dengan timeline itu akan jelas sekali, Amos itu mulai percaya dengan satu Allah, Yahweh Adonai. Tapi secara secara literatur itu terbukti. Terbukti sana itu mulai ada muncul ide-ide tentang monoteisme yang tertulis, dapat dibuktikan dengan tulisan. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan, jadi ini ada dua perbedaan. Kalau kaitkan dengan Al-Qur'an, ini tentang tematik. Tapi ketika dikaitkan dengan sejarah historis tentang Israel, timeline Israel, Amos, lalu juga timeline bagaimana Asur sudah jatuh dan sebagainya, ini lebih berbicara bukan tematik tadi, universalisme, monoteisme, tapi lebih ingin berbicara tentang nuansa historis, politik di balik itu sebetulnya ada apa ini orang-orang Yahudi. Betulnya sama juga, nanti akan masuk juga ke dalam tema tentang keselamatan secara universal. Jadi memang agak rumit Pak kalau ingin melihat timeline seperti ini harus dipisah-pisahkan. Iya. Pastor setuju bahwa kitab Yunus ini lebih kepada suatu kitab autokritik bangsa Israel betul. Terhadap cara pandang mereka terhadap Allah yang terlalu Allah itu bersifat universal, nggak hanya punya kita doang, tapi Allah itu Maha Pengasih. Betul. Memang message-nya itu ya. Memang itu Pak, itu otokritik dan itu yang menjadi kontroversialnya di sana. Karena ini jarang sekali. Ya, makasih. Terima kasih. Sama-sama Pak Paulus. Terima kasih. Tadi dengan siapa, Pak Riki ya? Iya, Pak Riki. Oke, monggo Pak. Tadinya saya mau nanya, tapi karena Pak Paulus sudah ngomong gitu, saya jadi bingung ya. Jadi tapi nggak apa-apa, saya teruskan aja. Jadi begini, tadi kan Romo pertama mengatakan Yunus itu hidup di abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, saya tuh berpikir gini, itu kan pembuangan bangsa Israel ke Asyur itu kan terjadi kalau saya nggak salah itu sekitar tahun 723 sebelum Masehi. Nah, sekarang waktu Yunus sedang menghadapi masalah ini yang tadi Romo jelaskan sepanjang lebar itu bingung gini loh. Itu kan kemudian bangsa Asyur ini itu kan semua sudah bertobat ceritanya. Tapi kenapa kemudian di tahun 723 mereka bisa nyerang lagi Israel dan 10 suku yang di utara itu dibuang semua ke Asyur. Jadi saya lihat kok di sini kontradiksi gitu loh. Satu udah bertobat, tapi kenapa kemudian bangsa Israel ini diserang lagi dan dibuang gitu loh, Mo? Saya cuma mau nanya itu aja, Mo. Ini yang menarik, Pak. Kalau kita ingin melihat gini, Pak ya. Sebetulnya kitab suci Perjanjian Lama ditulis kapan? Itu ditulis dalam pembuangan, Pak. Babilonia, abad ke-6 sebetulnya, Pak. Sekitar abad ke-6, abad ke-7 sebetulnya. Jadi setelah timeline-nya itu setelah 2 abad setelah Amos sebetulnya. Jadi sekitar abad ke-6, Pak, sebetulnya di Babilonia. Nah, semua kitab Perjanjian Lama kurang lebih, Pak, itu mulai ditulis di abad-abad itu. Semua ditulis ketika mereka dibuang ke Babilonia, ke Babel. Jadi kalau saya ingin mengatakan, Pak, bahkan kitab Yunus itu bisa saja ditulis pada waktu itu, dibuang di Babel, dan setelah pembuangan ketika mereka kembali ke Yerusalem. Jadi justru lebih rumit lagi, Pak. Rumitnya apa? Begini. Kalau itu ditulis, ini kan spekulasi ya, Pak. Tapi memang ada bukti sih, Pak. Semua Perjanjian Lama itu kebanyakan ditulis oleh para ahli ketika mereka dibuang ke Babilonia. Dan kalau itu termasuk Yunus di sana ditulis pada zaman itu, Pak. Ini menarik lagi. Kalau begitu ini lebih sulit lagi, Pak. Saya ini lagi ditindas nih, dijajah. Bahkan saya dibawa ke kota di mana saya ditindas gitu ya, dijajah. Lalu bayangannya gitu ya, saya mengatakan ini agak ya bayangannya banyak penjajah pada waktu itu gitu ya. Lalu kamu menulis kitab gitu. Seorang penulis ini mengatakan bahwa penjajah itu akan diselamatkan Tuhan. Wah, itu lebih
berat lagi, Pak. Sebetulnya ingin mengatakan itu. Ini kalau kita ingin melihat sejarah penulisan kitab Perjanjian Lama secara umum, bahkan juga kitab Kejadian itu juga di Babilonia. Sebelumnya adalah tradisi-tradisi lisan. Dan mereka tuh tahu dari turun-temurun. Di pembuangan di Babilonia atau ke Babel, mereka tuh selalu bertanya, ini gimana ya untuk menyelamatkan bangsa kita? Menulislah sejarah kita. Mereka menulis waktu di Babilonia. Nah, kalau itu terjadi juga dengan kitab Yunus, itu lebih kontroversial lagi. Berarti apa? Ini ingin mengatakan bahwa penjajah itu pun akan diselamatkan oleh Tuhan kita. Ya, itu lebih susah lagi, Pak. Jadi ini memang kitab Yunus itu betul-betul autokritik dan di luar nalar orang-orang pada zaman itu. Jadi ini memang betul-betul ingin mengatakan begini, Pak. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan Allah itu baik, jangan sampai kebaikan itu hanya terkotak-kotak oleh pikiran kita, oleh konsep manusia. Karena kebaikan Allah melampaui konsep-konsep kita. Sebetulnya intinya itu, Pak. Jadi memang ini pertanyaan Pak Riki ini menarik lebih jauh lagi. Sebetulnya itu, Pak. Jadi secara ekstrim itu saya ingin mengatakan bahwa ini betul-betul musuh ini. Yang diselamatkan ini penjajah ini. Dalam konteks yang lebih besar ya, apapun bahkan penjajah manapun gitu ya, bukan hanya Asyur, bukan hanya Babilonia dan seterusnya. Tapi penjajah manapun. Kalau ini dibaca, Pak, ini menarik lagi kalau kita ingin membacanya dalam konteks nanti konteks abad pertama Romawi gitu ya. Karena perjanjian baru itu kan juga mengutip ini, ayat Yunus dengan Yesus yang bangkit itu. Itu kan ya mungkin hanya 1-2 ayat. Tapi kalau kita ingin mengaitkan bahwa ternyata orang-orang abad pertama Masehi membaca kitab Yunus gitu ya. Terbukti dalam kitab Injil gitu ya. Injil kita, saya lupa Injil mana yang mengutip Yunus. Tapi yang menarik adalah, kalau begitu abad pertama itu kan penjajahnya beda lagi nih, Romawi. Kita bisa mengganti, Niniwe ini akan menyelamatkan bangsa Romawi. Waduh, ini apa lagi nih? Bagi kekristenan nanti setelah abad keempat Masehi, bangsa Romawi jadi Kristen. Nah itu menarik kita. Itu berarti, oh iya, bertobat betul. Setelah 3-4 abad Yesus ada. Jadi orang Kristen percaya sama Yesus. Jadi lihat Bapak Ibu, kalau kita memang ingin betul-betul membaca kitab Yunus itu dan dikontekstualisasikan dengan situasi kita saat ini, itu memang agak-agak otokritik yang sangat ekstrim. Kalau abad-abad pertama kalau ingin dikaitkan, zaman-zaman Yesus dan para muridnya, kalau dia membaca kitab Yunus, kalau ingin kritis, mereka akan mengatakan begini, kalau begitu, ini orang-orang Romawi yang menindas kita juga akan diselamatkan ya? Bagi mereka susah, Ibu Bapak. Nggak mungkin. Gimana ya? Kita menderita loh ini sekarang. Nah, itu kalau dalam konteks Indonesia misalkan, kitab Yunus dibaca dalam konteks penjajahan Belanda misalkan gitu ya. Ini hanya bayangan saya. Ini nanti masuk dalam teori namanya reception history. Jadi itu ada kitab suci dibaca dalam konteks-konteks tertentu. Itu bisa, itu juga pendekatan agak modern. Nah, ini menarik juga. Bagaimana kitab Yunus misalkan dibaca dalam masa-masa Indonesia dijajah Belanda. Nanti renungannya akan seperti ini, Pak. Apakah orang-orang Katolik pada waktu itu, orang-orang Kristen yang percaya Yesus, ketika membaca kitab Yunus juga berpikiran seperti ini, bahwa bangsa Belanda, Jepang yang menjajah Indonesia akan diselamatkan juga. Kalau sekarang gampang, Pak. Kita punya relasi politik bilateral dengan Jepang, dengan Belanda sangat baik. Bahkan Belanda baru saja mengakui kemerdekaan kita gitu ya, mengembalikan artefak-artefak yang kita miliki dari Belanda ke sini gitu ya. Sekarang sangat baik relasinya. Tapi pada waktu kita dijajah gitu misalkan. Wah, itu menyakitkan sekali. Wah, mana mungkin ya penjajah ini diselamatkan. Nah, kalau kita baca lagi dalam konteks kita sekarang, itu menarik lagi. Kalau kita punya orang-orang yang tidak kita suka, atau bahkan musuh lah tanda kutip gitu ya, kita bisa bertanya, oh ternyata Tuhan akan membantu menyelamatkan musuh saya. Bahkan memberikan kesejahteraan yang begitu berlimpah kepada musuh saya. Saya nggak terima. Lah dia menyakiti saya, kok Tuhan tetap baik sama dia? Nah, lihat Ibu Bapak. Jadi ini kalau kita ingin membaca kitab Yunus secara serius gitu ya, implikasi teologisnya itu sangat menarik.
Nanti kalau masuk dalam filsafat Ibu Bapak, itu masuk lagi ada pemikiran dari seorang tokoh Prancis, Derrida. Dia mengatakan begini, mengampuni yang tak terampuni. Jadi forgive the unforgivable. Nah ini menarik lagi nih. Yunus itu seperti itu. Bahwa pengampunan itu justru muncul ketika sesuatu itu tidak bisa diampuni lagi. Loh kok bisa Romo? Ya itu Tuhan. Kita butuh Tuhan justru kalau sesuatu itu bisa diampuni ya nggak usah butuh pengampunan. Misalkan saya memecahkan gelas. Pak, maaf Pak, ini gelas Bapak saya pecahkan. Ya udah Romo ganti aja dengan gelas yang sama kan selesai. Oh iya betul juga ya, ngapain minta maaf? Karena sesuatu yang bisa dimaafkan itu ya sudah, nggak butuh pengampunan. Karena bisa dimaafkan Ibu Bapak. Tapi justru ketika ada sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, nah itu. Tuhan harus hadir di sana. Tuhan yang Maha Baik harus ada di sana. Untuk apa? Untuk menghibur kita, terutama yang tidak bisa memaafkan, yang tidak bisa mengampuni. Dan Yunus itu membantu kita. Bahwa, oh iya ya, Tuhan bisa kok memaafkan dia, tapi saya nggak bisa Tuhan. Nggak tahu nih, sampai saya bawa mati, saya nggak bisa mengampuni dia. Nggak apa-apa Ibu Bapak, itu pergulatan kita sebagai manusia. Karena kita memang nggak sempurna. Kita punya dosa, kita sering jatuh, ya nggak apa-apa. Tapi sebagai pergulatan, lihat aja. Yunus juga marah Ibu Bapak sama Tuhan. Bab 4, marahnya setengah mati. Kamu itu bikin aku kesal aja. Lebih baik aku mati, udah. Ini lihat. Jadi memang itu Pak Riki. Hanya berbicara tentang waktu misalkan ya. Tapi ketika kita tarik gitu sampai sekarang itu nanti ada namanya reception history. Itu maksudnya bagaimana membaca kitab suci berdasarkan itu timeline gitu ya. Berdasarkan waktu-waktu sejarah manusia gitu. Bahkan sejarah hidup kita. Itu bisa sampai ke sana. Pertanyaannya bagus sekali Pak Paulus, Pak Riki, ini membawa kita dalam diskusi yang lebih panjang lagi. Terima kasih Pak Adi. Semoga jelas Pak Riki. Ya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Terima kasih Romo. Wah, pertanyaannya seru soalnya. Iya. Ini ya literaturnya, sejarahnya tuh jadi lebih banyak ke ini kalau menurut saya ya Romo ya. Tidak ke Nabi Yunusnya atau tidak ke Bapak, tapi melalui literatur sejarah dari bangsa-bangsa itu loh. Jadi Bapak-Bapak ini membuka lagi wawasan kita bahwa sejarahnya di sini, jadi lebih luas lagi. Makasih. Mungkin sama-sama Bu Lydia. Mungkin ada yang lain lagi Bapak Ibu, tapi waktu kita tinggal 5 menit juga sih Romo. Iya, betul. Ya. Iya. Sejauh saya bisa saya jawab ya Ibu Bapak. Kalau enggak, PR buat saya. Bu Rosita mungkin ada pengumuman atau apa Bu? Iya. Ada yang masih mau bertanya, 1-2 orang boleh, silakan Bapak Ibu. Pak Bambang tuh biasanya. Pak Bambang. Nggak ada Pak Paulus, bagus banget ini tadi ya. Jelas banget ya Pak Bambang ya. Kita lebih jauh memahami dari itu, dikaitkan bagaimana kalau kita refleksikan lagi. Karena semua itu dari tadi saya menyimaknya kena gitu loh, pas dengan apa yang kita alami. Jadi betul. Bagus, soalnya Romo dari 1, 2, 3, 4 itu terjawab. Nah di lain itu juga kita diajari bagaimana sih monoteisme universalisme yang kita perlu lihat juga gitu. Jadi bukan Romo tidak membahas Al-Quran, tapi sebenarnya bagaimana kita kaitkan hubungan dari kebersamaan, karena ardas kita juga kan kesejahteraan bersama ya. Karena tema kita juga ini kan tema nanti kita juga untuk BKSN juga semuanya kasih Allah yang mempersatukan, yang menyelamatkan. Nah ini kita kaitkan tepat juga dengan tema yang Romo bawakan. Jadi kita lihat juga dari segi universal yang kita dapat di malam hari ini. Itu sih yang saya tangkap. Kalau Pak Bambang, mungkin ada tanggapan? Bu Lydia dan Romo Nicholas ya, dalam konteks saya batasin saja kalau hanya kitab Yunus, pada malam hari ini saya merasa bersyukur, jadi saya bisa menjelaskan gitu ya kepada audiens saya. Terutama kan di kisah di kitab Yunus ini kan kenapa bangsa Niniwe itu dengan peringatan Yunus itu langsung bertobat ya. Tadi Romo Nicholas sudah bisa menjelaskan bahwa ternyata bangsa Niniwe itu quote unquote sudah mengenal Allah lah gitu. Betul ya Romo Nicholas ya. Betul. Jadi itu menjadi jelas karena sangat terbatas ya kitab Yunus itu, tidak sekonyong-konyong diberi kabar oleh nabi yang bukan dari bangsanya,
dan mereka bertobat. Itu saya batasin di sana aja. Jadi saya pikir saya menjadi mengerti kitab Yunus ini lebih dalam lah gitu. Terima kasih Romo Nikolas. Bu Lydia. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kayaknya ini juga nggak ada pertanyaan di chat Romo. Bapak Ibu, teman-teman, kalau memang tidak ada. Saya sedang mengirim filenya Bu. Semoga bisa sampai. Kalau enggak nanti saya kirim lewat WA ya Bu ya, Bu Lydia. Ini agak besar soalnya filenya. Iya, soalnya tadi ini 70 halaman, 70 slide. Iya. Oke, Romo, nanti. Bu Rosita ada pengumuman? Ya, terima kasih ya Romo, luar biasa. Sama-sama Bu. Ya, sudah saya kirim. Ya, minggu depan seperti biasa ya Bapak Ibu hadir kembali. Kita ada Sumur Yakub. Minggu depan hadir kembali ya, diundang ya jam yang sama. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga jelas. Oke. Berarti kita tutup malam hari ini ya Bu Rosita ya. Ya, silakan. Udah cukup jam 9 malam juga. Terima kasih banyak Romo untuk bimbingannya hari ini. Kita juga dapat selain juga yang kita dapat uraian dari Romo, kita juga dapat merefleksikan diri sendiri dari kitab Yunus ini. Nah, malam hari ini kita tutup dengan doa. Romo nanti bantu kita dengan berkat juga. Mungkin saya bisa dibantu dengan Pak Toto. Masih adakah Pak Toto? Ya, mari kita tutup pertemuan ini dengan sebuah doa yang supaya berguna bagi kita dan sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami. Kami mohon ampun kalau kami masing-masing kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu, dan lebih memaksakan atau mengikuti jalan kami sendiri. Juga kami mohon ampun atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pertemuan ini. Kami bersyukur atas hasil pertemuan yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua dan mengamalkan hasil pertemuan ini. Demikian juga berkatilah semua saudara dan teman-teman kami yang terlibat dalam pelaksanaan hasil pertemuan ini. Semoga hasil pertemuan ini sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi seluruh umat-Mu. Sehingga kami semua semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas semua itu semakin takwa kepada-Mu, demi Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami, yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, kami mohon berkat sebagai penutup ini untuk teman-teman dan sesama kami yang ada ini. Oke, baik, terima kasih Pak Toto. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, seluruh anggota keluarga kita selalu dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Bapak, selamat istirahat. Terima kasih, Pastor. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Iya.